Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran dalam Roh Kudus itu adalah kebenaran yang memimpin hidup kita dalam segala kebenaran. Dari semua yang saya paparkan tentang kebenaran, atas nama kebenaran kita juga berjuang, beribadah dan setia. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang hidup dalam kebenaran. Mari kita sambut pesan ini dapat kita temukan dalam sebuah surat yang kecil dan pendek. Salah satunya adalah surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes. Karena satu pasal kadang disebut ayat saja. Tapi saya akan sebutkan 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita pastikan dan saya ingatkan bahwa dengan membaca ini kita akan menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran, termasuk hidup dalam kebenaran. Mari kita berdiri, kita sambut. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan, ayat 1. Dari Penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasih dalam kebenaran. Ayat 2. Saudara yaitu Gayus yang terkasih, aku berdoa, semoga harapanku engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu, rohmu baik-baik saja. Ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat 5. Saudara Gayus yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kukatakan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing yang belum dikenal. Ayat 6. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara berkenan kepada Allah. Ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat terakhir 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan sekerja atau sesama pelayan dalam kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, kita telah temukan pesan bagi kita, bukan saja kita mengenal kebenaran, tetapi kita harus tinggal dalam kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Surat ini saudara ditulis oleh Yohanes yang menyebutkan dirinya sebagai Penatua atau presbyteros. Mempunyai banyak arti, tapi ini saya katakan hanya 2 arti. Kata presbyteros atau Penatua adalah seseorang yang mempunyai jabatan dalam jemaat. Dia mengabdikan hidupnya dalam pelayanan. Orang itu disebut Penatua atau presbyteros. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang tua yang punya pengaruh bukan karena kedudukan, itu disebut Penatua. Kemudian arti yang kedua, Penatua adalah senioritas dalam usia. Dia tua bukan dalam kedudukan, tapi tua karena ia telah berumur. Saya tahu kalau orang berumur, tentu dia adalah Yohanes sendiri. Sudah tahu para rasul yang lain sudah meninggal. Yudas pengkhianat lebih dulu meninggal. Yakobus dipenggal kepalanya oleh Yehudas, oleh Herodes. Petrus juga sudah meninggal. Andreas meninggal, Bartus meninggal, hanya satu yang belum meninggal kala itu dalam abad pertengahan, yaitu Yohanes. Maka dia menyebut membahasakan dirinya, akulah Penatua. Nah saudara, kita telah melihat saudara surat ini merupakan surat pribadi. Ditujukan kepada seorang yang bernama Gayus. Bukan sembarang orang sebenarnya Gayus. Dia sebenarnya orang Kristen biasa. Tapi yang luar biasa, dia setia kepada Tuhan. Dia mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Dia melibatkan, berikan waktunya untuk Tuhan. Dan dia melayani. Dan orang-orang saat mengagumi, dia tidak pilih kasih. Orang yang dekat dengannya, yang sudah lama kenal, dia lebih mengasihi dan melayani. Tapi orang yang tidak kenal, karena dia tahu dia ada pelayan Tuhan,
maka dikatakan sesama pelayan. Ya, aku akan membagikan dan wajib menyatakan kebenaran dan kasih. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ya, apa kebenaran itu? Menurut Yohanes, kebenaran atau aletheia adalah pengetahuan, pengalaman yang memenuhi pikiran seseorang. Apakah pikiran Kristus, apakah firman Allah dalam ibadah ini, pikiran kita dipengaruhi oleh firman Tuhan? Atau dipengaruhi keadaan? Atau dipengaruhi oleh situasi? Yesus ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita dipengaruhi pikiranku dan pikiranmu oleh kebenaran. Amin. Kenapa kau kosong? Kenapa kau takut? Kenapa seperti meraba-raba? Berarti pikiranmu belum dipenuhi dengan kebenaran. Nah, saudara, kebenaran ini saudara juga menunjukkan tentang belas kasihan yang menyelimuti seseorang. Wow, dunia penuh dengan kebencian, hoak, kepalsuan, kebohongan. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pinter, tapi karena kebenaran saudara ada belas kasihan. Yaitu menyelimuti kita. Kita dibungkus dengan kebenaran. Luar biasa saudara. Pengertian kebenaran. Kebenaran itu menjadikan seseorang berpikir seperti Tuhan. Tuhan setia, kita setia. Tuhan berkarya, kita bekerja. Sebab orang yang tidak bekerja tidak layak dapat makan. Setiap orang yang tahu akan kebenaran, dia akan bertindak seperti Tuhan. Yesus pernah mengatakan begini, hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Ini kebenaran. Adalah satu pertanyaan yang besar orang Kristen pelit. Orang Kristen perhitungan. Orang Kristen kurang pengertian. Saya mau kasih tahu. Menurut Mazmur, orang Kristen yang tidak punya pengertian disamakan dengan binatang yang layak disembelih. Wow, mengerikan. Secara mari kita beribadah dengan pengertian. Kita beribadah dengan kebenaran. Kita berjuang untuk kebenaran. Kasih tahu sebelah, kita berjuang untuk kebenaran. Ya, kita melawan kepalsuan. Kita melawan kebohongan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, saudara, ya, kita menemukan seseorang yang hidup dalam kebenaran. Dan kita mau belajar bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran. Gaius adalah salah satu anak Tuhan yang telah menjalani hidup dalam, dikatakan berulang-ulang, engkau hidup dalam kebenaran, engkau melayani pun dalam kebenaran, engkau sebagai sesama pelayan dalam kebenaran, engkau melayani dalam kebenaran. Ini satu yang positif, ada tidak layak hidup yang penuh kepalsuan, tidak boleh penuh dengan kepalsuan. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus melihat siapa yang hatinya palsu. Ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Nathanael yang diajak oleh Filipus, Yesus berkata dengan terang benderang, inilah orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Yesus tegas. Kalau saya katakan, wah sudah penuh kepalsuan, mungkin sudah tersinggung. Dan mau nggak dengar firman Tuhan hari dan sudah nggak mau datang ke kebaktian. Tapi hari ini saya percaya sudah hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak mau kepalsuan. Kenapa sudah mundur? Hati-hati, kau sedang dalam kepalsuan. Kenapa engkau marah? Kenapa engkau benci? Kenapa engkau iri? Kenapa engkau berpikir pintir biar itu baik? Kenapa engkau meniru yang jahat? Pastikan bahwa kita dalam kepalsuan dan luar kebenaran. Seperti banyak yang menginginkan kebenaran ada dalam kehidupanmu. Katakan kebenaran itu penting. Katakan kebenaran itu penting. Tanpa duit bila ada kebenaran. Tapi banyak duit tanpa kebenaran celakalah kita. Ada keluarga, puji Tuhan. Kita sendiri gak apa-apa, masih ada kebenaran. Hari ini kita tidak untung, gak apa-apa. Masih ada kebenaran. Amin. Amin. Tunjukkan, mana tampang-tampang yang ada kebenaran. Kebenaran. Saudara, seperti apa kebenaran? Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Saudara, kebenaran yang dipahami oleh Gaius bukan kebenaran verbal. Hanya omong doang, bukan kata-kata. Tapi kebenaran diekspresikan. Dalam perkataan, dalam tindakan, dalam action. Dan itu kebenaran.
Kebenaran tidak mengudar dan menguap, tapi kebenaran kental akan menyelimuti, membungkus dan masuk dalam hati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kebenaran bukan milik orang tua, tetapi kebenaran buat semua manusia tua muda. Seberapa banyak yang membutuhkan kebenaran. Seberapa banyak yang mencari kebenaran. Seberapa banyak mau melangkah dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Nah saudara, tetapi kebenaran yang dipahami oleh Gaius adalah ketika dia berperilaku baik. Tindakannya baik loh. Ketika dia punya karakter yang baik. Kebenaran adalah kejujuran, ketulusan dalam karakter dan perilaku yang baik. Plus kerohanian yang sangat menarik. Betapa murah hati orang ini. Dia selalu dengar ketika dia mendengar. Dan tidak pura-pura dengar. Dia selalu siap. Dia selalu hadir. Dia selalu bekerja keras. Dia selalu ambil bagian. Dia tidak pernah mengelak dari apa yang dia hadapi hari-hari dalam kehidupannya. Ada banyak orang mengelak loh. Aku mengelak supaya aku gak melayani. Aku mengelak supaya aku gak bisa memberikan ini dan itu. Aku mengelak. Hati-hati. Sikap ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Dan kasih Tuhan, bagi Gaius kebenaran adalah ketulusan hati. Bagi Gaius kebenaran adalah kejujuran karakter. Dan perilaku yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kalau kita membaca firman Tuhan yang kita dengar ini hari, dalam firman Tuhan hari ini kita menemukan beberapa hal yang sangat penting ketika seseorang hidup dalam kebenaran. Jadi saya berkata, gimana saya benar ya? Hal yang pertama, kita baca ayat yang kedua. Saudara yang kekasih, Gaius yang kekasih, aku berdoa untuk kamu supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Tubuhnya sehat, pikirannya sehat, ekonominya sehat. Aduh, kanker kantong kering, itu dapat diobati. Tapi yang menarik adalah sama seperti batinmu baik-baik saja. Apa artinya? Seseorang bisa dikatakan hidup dalam kebenaran ketika ia memiliki kerohanian yang sehat atau kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Ada apa dengan rohani kita? Kenapa kita tidak maju? Kenapa kita tidak setia? Kenapa kita orang yang tidak tanggung jawab? Barangkali hal yang pertama, apakah kita memiliki kesehatan rohani? Gaius memiliki kesehatan lahir batin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bekerja buat Tuhan? Bagaimana biasa menyambut orang lain? Sementara kiri kanan, surat ini disebut ada pribadi yang kedua dan ketiga. Diotrepes dan Timotius. Diotrepes adalah orang yang kasar, dia mau melayani Tuhan, dia mau bekerja sebagai angkuh, sombong dan tidak jadi berkat. Bahkan orang Diotrepes ini menjadi penyebab masalah. Tapi Timotius, dia adalah jawaban atas masalah. Lebih-lebih Gaius. Saudara, kesehatannya menopang pelayanannya. Kalau kita sakit masih melayani itu anugerah. Tapi tak jarang karena sakit banyak anak Tuhan gak melayani. Betul gak ini? Sakit gak melayani. Lalu doanya apa? Wilda, orang sakit gak melayani. Lalu doanya apa? Sembuh. Udah sembuh gak melayani. Jadi sakit dan tidak sakit sama saja. Kadang-kadang begitu. Wah,
Tuhan tolong saya mau melayani Engkau. Sembuh. Kelayapan aja. Boro-boro pikirkan Tuhan. Pertanyaan, apakah orang ini sehat batinnya? Apakah orang semacam ini sehat rohaninya? Dipertanyakan. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wow, kantong bisa kering. Tubuh bisa sakit lelah. Kita bisa nggak pegang uang. Tapi batin jiwa roh kita pegang kebenaran. Itu jauh lebih penting. Daripada saudara pegang uang. Saudara kelayapan dan tidak tanggung jawab. Tapi saya berharap tubuh sehat, pikiran sehat, usaha sehat, rohani sehat. Yuk, layani Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dengar gak firman Tuhan hari ini? Dengar gak saudara? Ia memiliki kesehatan yang utuh. Ya, yang menarik adalah kerohaniannya sehat. Apakah firman Tuhan buat kita hari ini? Seperti jiwamu baik-baik. Seperti rohanimu baik-baik. Apa jawabmu? Amin. Tanya sebelah. Seperti rohani saudara baik-baik. Katakan, 1, 2. Seperti jiwamu baik-baik. Apa katakan? Antonius. Seperti pakaian kamu bau busuk. Wah, enggak enak. Betul enggak? Antonius, batinmu baik-baik. Halo Pak Tambunan, batinmu sebarkan, katakan kiri kanan. Istriku sayang, batinmu baik-baik. Pak Wira, batinmu baik-baik. Sudah enggak akan setia ikut Tuhan kalau batinmu enggak baik. Dipastikan dengan jelas kok di luar kebenaran penuh kepalsuan. Ketika manusia jahat menyebar kebohongan, kok terima tanpa pikir panjang. Ingat itu keadaan kesehatan rohamu sedang tidak baik. Apa jawabmu? Rohani kita baik? Bukan Bu Rohani, Bu Rohani di sini. Mana Bu Rohani yang katakan ini? Bu Rahel rohani, ya. Bu Neni itu namanya rohani itu. Tapi saya percaya rohani kita baik-baik. Kesehatan itu apa sih? Kesehatan badan, kesehatan tubuh, ya, atau keadaan baik itu akan memberikan dinamika dan pelayanan kita. Coba kalau sakit semua. Masih ingat 3-4 tahun yang lalu penyakit membuat kita stuck dan tidak bisa ibadah seperti hari ini. Jadi keadaan kesehatan yang baik itu memberikan dinamika gerakan dalam pelayanan. Sebaliknya keadaan kesehatan yang buruk itu menghalangi pelayanan saya dan saudara. Bisa tangkap ini? Coba renungkan, kenapa saya enggak maju, kenapa saya kok gini-gini aja? Jangan-jangan keadaan kesehatan kita sedang tidak baik. Saudara, kesehatan tubuh berasal dari nutrisi. Bagaimana apa yang kita makan? Dari istirahat, dari olahraga, dari tatanan disiplin. Dalam kehidupan kita ini yang membentuk kita sehat. Makan tidak teratur, kena emah. Makan sembarangan. Kemudian anak ketika besar taunya hanya teotol, tell me, telat mikir. Ini susuna wal itu tajin. You know tajin? Pak Prabowo bilang, nanti kalau aku terpilih, semua dikasih susu semua. Ada benarnya, lebih banyak salahnya ini.
apa yang sudah makan. Itu akan menghasilkan kesehatan tubuhmu. Kau olahraga. Orang yang tidak olahraga, ada banyak masalah dalam tubuhnya. Istirahat yang betul. Kebersihan. Ini penting. Makan enak, istirahat tapi enggak bersih, jorok. Badan enggak sehat. Jadi ada tatanan disiplin dalam kehidupan yang balan. Kesehatan rohani mempunyai aspek yang sama. Apa makanan rohanimu? Kebaktiannya seminggu sekali, apa cukup? Di rumah enggak sempat. Enggak heran kalau rohani kita sakit-sakitan enggak beres. Apakah saudara olahraga? Latihlah rohanimu. Supaya engkau sehat. Istirahat di hadapan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan. Jaga hati kita, jaga diri kita dari kontaminasi dan polusi atau kecemaran dunia ini. Kita sehat. Lalu ada tatanan ekonomi. Tak karena apa? Disiplin yang balan. Keseimbangan saudara, makan banyak bermasalah, enggak makan bermasalah. Istirahat terlalu banyak bermasalah, betul enggak? Olahraga banyak bermasalah. Semua ada keseimbangan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang sehat dan bahagia. Kalau hidup sehat dan seimbang, itu hidup akan memuliakan Tuhan. Kasih tahu sebelah, kalau hidupku seimbang, aku memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, muliakan Tuhan dengan, tolong lanjutkan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu. Jadi saya datang ke gereja sedang memuliakan Tuhan dengan tubuh. Salomo mengajarkan muliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang diterima oleh Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Ngerti gak ini? Inilah kebenaran. Saudara, siapa yang telah menerima berkat yang banyak? Tolong angkat tangan. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang dipelihara Tuhan? Siapa yang diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan? Aku layak memuliakan Tuhan. Dan aku ingin selalu hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang seperti saya dan saudara seperti Gaius tetap hidup dalam kebenaran? Hasilnya adalah menjadi kesaksian yang baik. Ayat 3 dan 4. 3 Yohanes. Ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Suatu kesaksian. Saya dan saudara akan lebih bersukacita. Ada sukacita besar ketika melihat dan mendengar anak-anak kita, keluarga kita hidup dalam kebenaran. Yuk tanya sekali lagi, yuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran akan menceritakan membak pentingnya menjadi berkat buat orang lain. Dengan kata lain, menjadi kesaksian yang baik. Catat, aku adalah suratan yang terbuka. Aku surat yang terbuka. Gak ada yang tertutup. Orang lain dengar, orang yang lihat. Seperti Gaius ketika dia hadir dalam pelayanan di mana dia berada. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengalami pengaruhnya. Dia berkata, dia menjadi contoh.
Sehingga Rasul Yohanes mengatakan, Gaius adalah seorang yang mentaati firman Allah dan hidup dalam kebenaran. Yohanes menerima kesaksian dari bapak-bapak saudara, melihat rekam jejak Gaius. Tuhan melihat saya, tapi kiri kanan juga melihat saya. Pastikan bahwa orang lain juga melihat saudara. Tapi seperti apa saudara sebagai orang yang hidup dalam kebenaran? Apa saya punya rekam jejak? Ku bisa menjadi kesaksian. Orang yang taat kepada firman Tuhan pasti menjadi kesaksian yang hidup. Menjadi contoh. Orang yang bilang, wah dia baik. Dorcas ketika mati, anak-anak kecil mulai nangis sambil menunjukkan buah tangan karya Dorcas. Orang yang murah hati akan memberi dampak dan kesaksian. Kuasa Tuhan dinyatakan, Dorcas hidupkan kembali. Dan ketika Dorcas hidup diberikan kesempatan kedua kali, dia lebih melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara, apakah kita ini bisa menjadi kesaksian? Saya tahu, sementara banyak orang menjadi batu sandungan. Karena karakternya, karena perilakunya, karena omongannya, ya, karena sepak terjangnya, Gaius menjadi contoh yang baik dalam keluarganya. Dalam jemaat, apa yang membuat Gaius menjadi kesaksian yang baik? Hanya kebenaran Allah. Aletheia atau kebenaran itu adalah dalam dia. Memampukan dia hidup, taat dan melakukan kehendaknya. Jadi adalah sulit sudah bisa berdoa, sudah setia, punya komitmen tanpa kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita mengabaikan kebenaran. Tapi kalau sudah memperhatikan kebenaran, kok akan kuat. Hidupmu jadi berkat. Perkataanmu jadi berkat. Pikiranmu jadi berkat. Talenta kemampuan menjadi berkat. Bahkan berkat-berkat yang limpah. Sudah tetap jadi berkat. Jadi kesaksian. Saudara, seluruh hidup Gaius dibungkus dalam kebenaran. Hidup yang benar berasal dari kebenaran yang hidup. Hidup yang benar berasal dari kebenaran yang hidup. Satu pasal, satu lembar, kebenaran, aletheia. Bahkan sama-sama melayani dalam aletheia. Keren saudara, saya kagum. Waktu itu saya lama sudah membaca ini dan ingin saya bagikan kepada saudara. Hari-hari betapa pentingnya. Perisai pertahanmu adalah kebenaran. Kau bisa jatuh miskin, kau bisa jatuh sakit, kau bisa dalam masa apapun. Tapi kebenaran akan membentengku. Kau dibungkus dalam kebenaran. Amin. Supaya baik ingin dibungkus dalam kebenaran. Perlu dibungkus dalam kebenaran. Tantangan manusia saat ini adalah menghadapi kebohongan iblis. Ya, yang menyebabkan hati manusia keras. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ini masalah. Kita berjuang, berperang demi kebenaran. Faktanya, kamu berasal dari bapamu iblis. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Iblis tidak hidup dalam kebenaran. Kalau ada orang Kristen, kalau ada pendeta, kalau ada semua orang di tempat ini tidak hidup dalam kebenaran, salah alamat. Bapaknya siapa? Siapa buta-buta bapaknya? Iblis. Siapa yang setuju bahwa bapak kita iblis? Angkat tangan. Gak ada yang berani. Siapa yang bapak kita ada di surga? Wow, katakan beri kemuliaan buat bapak kita. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, dusta. You know dusta? Bolu. Tahu bolu?
bohong melulu. Ada bolu? Bukan bolu Mon Ami, tapi bolu dari iblis. Bohong melulu. Ada mama, nggak ada. Ingat ya? Mamanya bilang, hati-hati, mama nggak ada. Tukang tagih utang. Anak yang masih di rumah, kasih tahu, mama nggak ada. Ada apa Pak? Ada mama. Kata mama nggak ada Pak. Kata mama nggak ada. Wah, tidak ada apa namanya? Pak Wira, tidak ada apa? Kebenaran. Gereja ini akan hancur kalau tidak ada kebenaran. Hidup saya akan hancur. Saya tidak perlu bicara surga kalau saya tanpa kebenaran. Mari kita berseru kepada Tuhan, berikan kebenaran-Mu Tuhan. Sudah susah, ada kekuatan dalam kebenaran. Kok dalam masalah, di tengah-tengah kesulitan, kok ditolak. Ada kebenaran yang membuatku menjadi saksi. Tahu kebenaran saja enggak cukup. Saya ulangi, tahu kebenaran saya enggak cukup. Tapi harus tetap hidup dalam kebenaran. Jangan berikan kesempatan buat iblis dah. Jangan berikan kesempatan, jangan omong yang lain dah. Jangan melihat perkara, melihat kelemahan satu sama lain. Mari kita melihat atas bahwa kita ini banyak kurang. Iblis menebar benih kebohongan. Tapi izinkan Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya. Saudara, kalau hidup di masa-masa sulit, banyak ajaran bohong. Banyak orang Kristen bohong. Banyak orang Kristen sombong. Tapi Gayus, ulang berulang dikatakan, aku bersuka cita. Ada sukacita yang lebih besar ketika melihat saudaranya, anaknya, keluarganya dalam kebenaran. Ini harus menjadi prinsip baik kita. Kalau anak-anak kita, kalau suami kita, kalau istri kita, kalau keturunan kita hidup dalam kebenaran, katakan itu lebih besar. Itu sukacita yang melebihi dari segala-galanya. Demikian akan menjadi kesaksian yang hidup. Dan yang terakhir saudara, seperti Gayus, ketika seseorang itu menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, menjadi saluran berkat. Dia rela untuk memberi. Kata kuncinya adalah memberi. Kenapa memberi? Haruskah orang Kristen memberi? Haruskah pendeta memberi? Pendeta enggak boleh ngajarin memberi, tapi dirinya tidak memberi. Ibu-ibu, ajari anakmu sejak kecil memberi. Ketika dia besar, dia adalah orang yang murah hati. Tapi kalau ibu-ibu tidak memberi contoh, bapak berikan contoh buat anak-anakmu akan kikir. Gak heran kalau nanti di masa tua, anakmu tidak perhatikan engkau. Sebab gak pernah memberikan pelajaran kebenaran dalam pemberian. Kita baca ayat yang kelima. Ayo perhatikan dari ayat 6. Saudara yang kekasih, Gayus yang kekasih. Engkau berlaku setia dalam sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudaramu. Wow. Setia adalah pistis. Pistis adalah iman, berjalan dengan iman. Bagaimana orang dikatakan iman? Setia. Pistis itu setia. Pistis adalah buah Roh Kudus. Gak ditemukan pasar pagi yang namanya pistis. Gak ada pistis di pasar Gembrong. Gak ada pistis di mal-mal. Pistis ada di hadapan Allah ketika kita dituntun Roh Kudus. Gayus setia. Engkau bertindak sebagai orang yang percaya di mana engkau perbuat untuk saudara-saudara. Gak ada kata setia ya. Di dalam terjemahan Alkitab baru ada kata setia. Pistis. Memang terjemahan Yunaninya ada kata pistis kok.
Saudaraku, yang kasih, engkau setia dalam bertindak untuk orang percaya di mana engkau berbuat. Saudara, dikatakan sekalipun mereka orang-orang asing, ayat 6, mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah, relalah, kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Harus ada seorang yang baik hati dan murah hati. Dia bukan saja membuka pintu rumahnya. Dia buka tangannya, buka hatinya untuk menolong. Dia siapkan piring, dia siapkan cangkir, dia siapkan kursi dan tempat tidur. Walaupun belum lama dia kenal. Tapi dia tahu. Seperti Yohanes katakan, mereka adalah sesama pelayan dalam kebenaran. Arni, kau sesamaku sebagai pelayan. Yuk, kata sulah. Ternyata kita sesama pelayan. 1, 2, 3. Ternyata kita sesama pelayan. Jangan sombong dong. Untuk sudah berakhir ya Pak Tambunan ya. Jangan sedih Pak Tambunan. Sesama pengemudi nggak boleh mendahului. Itu dulu gebu-gebu ganti. Sesama pelayan. Mari kita tolong menolong. Saling memberi. Hendaklah engkau bertolong menolong satu sama lain. Itulah hukum kasih Kristus. Yang ketiga ada saudara, Gayus mengajarkan kita. Ketika kebenaran menceritakan kepada kita tentang wajibnya mengasihi. Mengasihi berarti memberi yang layak kita berikan. Dia berikan perhatian. Banyak orang masa bodoh. Alasannya gimana memikirin orang lain, mikirin diri sendiri. Tapi kita saksi. Apabila Roh Kudus turun atasmu, kau jadi saksi di mana? Yerusalem. Jadilah berkat di keluargamu. Di Yudea, di Samaria, di tetangga sebelah, di bangsa ini. Sampai di ujung bumi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Berikan waktumu, berikan tenagamu. Kalau memberi itu tidak sekedar dinilai dengan uang. Saya harus berdoa, Tuhan berikan saya uang Tuhan. Supaya aku tidak mempermalukan engkau, aku tidak cerita kepada jemaat, aku sedang kekurangan. Enggak, Tuhan berkati supaya aku cukup. Supaya aku melihat keluargamu, keluargaku memuliakanku. Tuhan kalau aku punya uang, aku bisa membantu pekerjaan. Saya berdoa begitu gak? Tuhan kalau aku berkati mau beli mobil. Tuhan kau berkati beli sepatu. Tapi gak pernah seperti Tuhan berkati. Aku membantu pekerjaan. Ngerti gak nih? Kasih tahu sebelah. Yuk kalau kita diberkati, bantu pekerjaan Tuhan. Susah gak Bu Hilda? Salah enggak yang saya katakan di mimbar ini? Salah enggak? Jangan ke sepatu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Saudara, Gayus luar biasa. Rumahnya terbuka. Pikirannya terbuka. Perasaannya terbuka. Ibu-ibu, kau punya anak ya? Apa ibu mikir itu anak orang, gak ada orang. Apa sih mikir? Susahnya anak-anak yang tidak punya orang tua dan jauh dari orang tua. Semestinya kita berpikir seperti itu kalau kita dibungkus dalam kebenaran. Gayus memberikan kontribusi. Rumahnya terbuka. Berkatnya dibagikan. Dia berbagi hidup. Dipastikan pribadi seperti ini tidak diragukan karakternya. Tidak diragukan kerohanian dan kesaksiannya.
tidak diragukan bahwa ia hidup dalam kebenaran. Apa artinya ini, saudara? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam kasih. Kebenaran menceritakan kepada kita wajib menyatakan kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kita mengasihi, kita memberi, kita melayani. Sebab Tuhan Allah lebih dulu melayani dan mengasihi. Jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih. Ajar anak-anakmu tahu berterima kasih. Sering saya gempur, hei anak-anak, hormati orang tua. Perhatikan orang tuamu. Kristus memberikan teladan. Efesus pasal 5 ayat 2. Hiduplah dalam kasih. Apa bukti bahwa kita telah menerima keselamatan? Keselamatan membuktikan ada ketaatan dan kasih. Hiduplah dalam kasih supaya Kristus juga telah mengasihi kamu yang telah menyerahkan, memberikan dirinya, nyawanya untuk saya dan saudara. Kita ini berhutang. Tolong jawab, kalau kita hutang harus, kalau nggak bayar, tolong jawab. 1, 2, 3, kita ini berhutang. Hutang harus, kalau nggak bayar. Tolong jawab, Pak Bira, tolong jawab. Apa? Kalau nggak bayar gimana? Pembohong besar? Betul? Berarti sudah tidak hidup dalam kebenaran. Saya berhutang. Kenapa saya mau melayani Tuhan? Kenapa saya harus memikirkan pekerjaan Tuhan? Kenapa saya harus melayani saudara? Saya berhutang. Tuhan ajarkan saya tidak boleh perhitungan. Ingat baik-baik, jangan perhitungan sama Tuhan. Tuhan masa enggak tahu, uang lagi. Kau sedang dalam kepalsuan dan kebohongan. Kau tidak hidup dan dipimpin dalam kebenaran, dan kebenaran menceritakan kepada saya dan saudara, wajib mengasihi. Kasih tahu sebelah, wajib mengasihi. Sekali lagi, wajib mengasihi. Apa benar? Orang Kristen yang susah, orang Kristen yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menjadi alasan untuk tidak memberi. Apa benar orang Kristen saya dan saudara dalam kekurangan dibebaskan untuk tidak memberi? Tolong jawab. Teman baik saya berkata, Bapak, lebih bahagia itu memberi. Dia memberi kepada sapam. Tidak disuruh. Pak, gimana Pak kok lemes? Belum makan ya? Belum Nona. Udahlah, beli makanan sana. Tapi ada 3 orang ibu, ya udah beli makan. Tiba-tiba itu teman saya masuk tempat pekerjaannya. Dia sedang dalam keadaan sepi. Dia kok kaget. Kenapa? Ibu, kenapa? Saya apa ibu? Makan Bu. Makan, memang kenapa? Tadi katanya ada 3 orang. Masih ada 2 orang Bu. Saya tahu teman saya bilang, ketika saya menghadap orang itu dalam keadaan lalu, ada suara, beri ia makan. Beri ia makan. Dan kemudian waktu office boy bilang, udah jangan Om, beri dia makan. Hari itu dia memberikan gratis 5 bungkus makan. Apakah mendengar suara Tuhan? Kadang-kadang saudara kita mulai boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri, susah. Makanya enggak heran, susah terus. Pastikan, Pak Wira, pastikanlah. Kalau saudara tidak buka hati, mikirkan diri sendiri, sulit.
saudara akan selalu dalam kekurangan. Orang benar tidak akan minta-minta. Orang benar gak akan kekurangan. Yuk kita baca bagian terakhir. 2 Korintus pasal 8, 5 menit lagi ya. Memang panjang, kalau nggak tuntas ini nanti saudara nggak ngerti semua itu. Tolong bacakan Antonius. 2 Korintus pasal 8 ayat 3. Jawaban atas pertanyaan. Yang artinya, apa benar anak-anak atau yang sedang dilanda kesulitan nggak perlu memberi? Kalau kita susah, supaya Tuhan berkata, biar kau susah selama hidupmu supaya enggak memberi. Setuju nggak? Coba dengarkan baik-baik. Kalau ini suara Tuhan. Kau akan dibebaskan dalam tanggung jawab pelayananmu, engkau hidup dalam susah terus. Pilih, mau nggak Pak Tambunan? Kau susah terus dan dibebaskan untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata orang susah yang hidup dalam kebenaran bisa memberi. Baca Antonius, kita ikut baca. Yuk kita baca sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terang aja kemampuan mereka. Yuk kita baca ayat 1, ini kecepatan. Ya, ayat 1-nya. Yuk kita baca ayat 1. Setelah itu kita tutup. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada anak-anak Tuhan di Makedonia di masa kesulitan. Ayat 2. 1, 2, 3. Memberi bukan soal kaya atau miskin. Memberi adalah soal sikap. Sikapnya adalah murah hati. Kaya dalam kumrah. Ayat ketiga. Dipatahkan kan? Seperti kalau saya susah, saya nggak bisa beri. Kalau saya miskin hari ini nggak bisa melayani, siapa bilang? Kalau saya dalam kebenaran, sesusah apapun, dicobai berbagai-bagai persoalan, bisa memberi. Kalau memang sifat dan waktanya buruk dan perhitungan sama Tuhan, sedikit pun tidak akan. Yang menjadikan adalah orang kaya, kikirnya selangit. Tapi orang miskin, medit, itu sama saja. You know medit? Jangan medit. Pilih mana? Dalam kesusahan kau bisa memberi. Tapi kau dibiarkan, kau gak perlu melayani. Kau susah semua hidup. Percaya misalnya kata ini. Percaya. Siapa yang perhitungan sama Tuhan. Saya beri Tuhan, aku gak bisa memberi. Masa bodoh. Kau akan dalam masalah. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapa. Pak Wira tolong bacakan. Sudah punya kacamata plus? Ini saat tes ini Pak Wira ini. Lukas pasal 6 ayat 38. Kenapa kita memberi? 6 ayat 38. Nah ini. Saya ngetes Pak Wira ini ya. Ya, karena pakai kacamata itu ya. Pak Wira membaca dari ini kurang ke bawah, saya masuk suatu takaran aja tadi kayak kurang ke bawah itu. Nah. Ini kepotong nih, nanti Pak Awan tolong di setting yang benar nih. Berilah Pak Wira itu. Ya. Berilah maka kamu diberi. Gak memberi? Gak menabur? Jadi memberi adalah sikap hati.
Memberi adalah sikap, memberi adalah tanda kita hidup dalam kebenaran. Doa kita apa? Doa Yabes. Ya Allah Israel, berkati terus menerus. Ini penting. Tapi kalau kita tidak punya sifat dan punya kerinduan untuk memberi, gak ada manfaatnya. Kiranya kita hari ini mau memberi, berilah kesaksian hidupmu untuk semua di sekitar. Berilah perhatian, kau perlu sehat. Ya, kita datang kepada Tuhan minta kesehatan. Kalau yang sakit, jaga tubuhmu dengan baik-baik. Jaga iman dan rohanimu supaya engkau tetap hidup dalam kebenaran. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat kita semuanya. Katakan hari ini kita harus hidup dalam kebenaran. Bawalah keluargamu, rumah tangga anak-anakmu selalu hidup dalam kebenaran. Doaku adalah gereja ini adalah semua orang tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari